Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Risti Anandesa, saya dipanggil Bu Risti. Pada bab pertama, pelajaran fikih kelas 7, kita akan belajar tentang toheroh atau bersuci. Mari kita simak video selengkapnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian toheroh. Jadi pengertian toheroh itu ada dua macam. Yang pertama adalah menurut bahasa, yang kedua adalah menurut istilah. Toheroh menurut bahasa adalah bersih atau bersuci. Sedangkan kalau toheroh menurut istilah adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Selanjutnya yang B adalah hukum toheroh. Toheroh hukumnya adalah wajib sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Jadi hukum toheroh di sini adalah wajib, khususnya bagi orang-orang yang ingin melakukan suatu ibadah, di mana ibadah itu harus dituntut untuk badan kita suci dari hadas maupun najis. C. Pembagian toheroh. Pembagian toheroh dibagi menjadi dua. Yang pertama bersuci lahiriah, yang kedua bersuci batiniah. Bersuci lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Jadi kalau bersuci lahiriah itu adalah kita membersihkan benda yang terlihat oleh mata, najis yang terlihat oleh mata. Yang kedua adalah bersuci batiniah, adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur. Kalau bersuci batiniah itu membersihkan jiwa, yang dibersihkan itu jiwa. Kalau tadi bersuci lahiriah kan yang dibersihkan membersihkan diri kita. Kalau bersuci batiniah itu adalah yang dibersihkan jiwa kita. Dibersihkan dari apa? Dari segala macam bentuk maksiat hati, perbuatan dosa seperti iri, dengki, dan takabur. Bagaimana cara membersihkan itu bersuci batiniah? Yang pertama adalah dengan cara membersihkannya, yaitu dengan cara taubatan nasuha. Jadi itu adalah pembagian toheroh. Selanjutnya yang dia adalah pengertian najis. Pengertian najis secara bahasa, najis merupakan kotoran, sedangkan secara istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah. Macam-macam najis. Najis ada tiga. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga adalah najis mughaladah. Kita bahas yang pertama dulu. Najis mukhafafah atau sering disebut dengan najis yang ringan. Contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya yaitu dengan cara memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawassithah atau najis sedang. Yang termasuk najis mutawassithah ini adalah bangkai, darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang atau arak dan khamar. Najis mutawassithah sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukmiyah, yang kedua adalah ainiyah. Najis mutawassithah hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya. Jadi tidak bisa dilihat tapi kita yakin bahwa najis itu memang ada. Cara mensucikannya dengan bagaimana? Yaitu dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis mutawassithah ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya. Jadi berarti najis mutawassithah ini bisa dilihat oleh mata. Cara mensucikannya yaitu dengan membuang najis ainiyahnya terlebih dahulu. Jadi najisnya dibuang lalu baru dibilas atau dialirkan air sampai bersih, sampai hilang zat, rasa, warna, dan baunya. Tentunya menggunakan air yang suci.
Yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Selanjutnya yang ke F adalah pengertian hadas. Hadas menurut bahasa adalah suatu peristiwa, sedangkan menurut istilah hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Selanjutnya adalah macam-macam hadas. Macam-macam hadas ada dua, yaitu yang pertama hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Kita bahas yang pertama dulu. Hadas kecil adalah keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka harus berwudu. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang memiliki hadas kecil adalah yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang kubul dan dubur. Yang kedua, hilang akal, bisa disebabkan karena mabuk, gila, atau tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Jadi kalau seseorang atau kita melakukan ke salah satu dari 4 hal itu tadi, maka itu artinya kita sedang berhadas kecil. Dan supaya kita menjadi suci maka harus dengan berwudu. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka harus dengan mandi besar. Jadi kalau hadas kecil itu sucinya itu karena mandi, karena wudu. Kalau hadas besar itu sucinya karena dengan mandi besar. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar itu ada 6 macam. Yang pertama adalah bertemunya dua kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, keluar mani, entah itu disebabkan karena mimpi basah atau yang lain. Yang ketiga, karena haid. Yang keempat itu karena nifas. Yang kelima, wiladah. Dan yang keenam adalah meninggal dunia. Itulah materi pembelajaran fikih pada pertemuan pertama kita. Selanjutnya adalah tugas. Tugas untuk kalian kelas 7 yaitu adalah mencatat semua materi toheroh yang sudah saya sampaikan pada video kali ini dari awal sampai akhir, dicatat, ditulis di buku catatan. Besok kalau ada kesempatan berangkat 1 minggu sekali nanti akan saya cek dan harus dikumpulkan catatannya itu di buku tugasnya, di buku tulis atau di buku tugasnya. Terima kasih, tetap semangat dan tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.